Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bunda-bunda PAUD, bunda-bunda guru-guru TK, saya akan membagikan ilmu bagaimana cara membuat rapot di masa PJJ atau masa belajar dari rumah daring ya. Nah, nanti bunda saya akan memberikan tutorial mungkin bisa dipakai bunda dalam pembuatan rapot di semester 1 ini. Selamat untuk bunda semuanya. Mari kita belajar bersama-sama. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kita sediakan dulu STPPA. Nah, seperti apa STPPA itu? Kita buka. STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak kita pakai supaya kita tahu acuannya usia yang kita buat rapotnya ini, supaya bunda, ibu guru yang cerdas bisa mengerti di usia berapa anak ini, sehingga kita harus sesuai dengan standarnya. Seperti ini. TKA. Kalau di TKA 4-5 tahun, jadi kita tahu nilai moral agamanya seperti ini. Mengetahui agama yang dianutnya, meniru gerakan beribadah dengan urutan yang benar, mengucap doa sebelum atau sudah melakukan sesuatu, mengenal perilaku yang baik, sopan dan buruk, membiasakan diri berperilaku baik, mengucap salam dan membalas salam. Nah, itu standarnya. Untuk kelompok B juga sudah ada standarnya untuk nilai agama dan moral. Untuk fisik motoriknya kita juga harus standar ya, seperti ini. Fisik motorik, kemudian motorik halusnya standarnya apa, sampai di mana, terus kesehatan dan perilaku ini ya, termasuk fisik motorik. Kemudian di kognitifnya sudah ada standarnya. Kemudian di bahasanya juga sudah ada standarnya untuk penilaiannya. Kemudian di sosial emosionalnya juga kita sudah harus tahu standarnya. Untuk usia kelompok A, kelompok B ini sudah ada standarnya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu standarnya, baru setelah kita tahu standarnya untuk membuat penilaiannya itu, membuat rapot, tentunya bunda semua, bunda-bunda, guru-guru TK sudah jelasnya sudah mengumpulkan semua foto-foto dokumentasi, baik itu dokumentasi yang sudah bunda terima dari rumah, karena kita masih masa PJJ, pembelajaran jarak jauh kan, daring kan, tentunya wali murid sudah mengirimkan foto-foto. Nah, foto-foto yang sudah dikirimkan wali murid itu bunda bisa sebagai acuan penilaiannya. Foto-fotonya bunda sudah harus mengumpulkan foto-fotonya seperti ini. Nah, ini misalnya tema diri sendiri, tema lingkungan, tema yang sudah ada itu bunda sudah mengumpulkan ya, fotonya siapa saja, siswanya ini sudah terkumpul. Misalnya kita akan menilai Orlando, berarti di sini sudah terkumpul fotonya Orlando. Nah, ini sudah terkumpul foto-fotonya Orlando ketika Orlando melakukan pembelajaran PJJ-nya. Nah, seperti ini. Nah, bunda,
ini sudah saya kumpulkan semua foto-fotonya Orlando. Nah, foto-fotonya Orlando sudah saya kumpulkan, macam-macam fotonya. Nah, ini hasil kegiatannya Ananda Orlando. Nah, jadi foto-foto ini memang dikumpulkan dari wali murid, meskipun PJJ anaknya mengerjakan di rumah diminta untuk seperti ini. Nah, ini kan Orlando sedang mengerjakan tutorial dari guru, Orlando mengerjakannya di rumah. Nah, ini bisa dipakai untuk acuan ketika Bunda mengadakan suatu penilaian. Nah, kan ini membuat kartu nama Orlando. Nah, seperti itu Bunda. Jadi foto-fotonya kita kumpulkan, kita dokumentasikan hasil dari pembelajarannya selama daring atau PJJ, kita kumpulkan seperti ini. Nah, tuh kalau sudah foto-fotonya terkumpul, nah Bunda siapkan draft untuk mengadakan penilaian. Nah, di sini berapa bidang pengembangan? 6 kan? Berarti Bunda sudah buat seperti yang sudah saya pakai untuk contoh ini kan Orlando di semester 1 tahun ajaran 2020-21 masa PJJ. Nah, di sini kita sudah siapkan draftnya 6 bidang pengembangan, yaitu perkembangan nilai agama dan moral, kemudian perkembangan motorik, nih, kemudian perkembangan kognitif, kemudian perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, perkembangan seni. Nah, foto-fotonya kita ambil dari dokumennya Bunda yang sudah terkumpul dari wali murid selama pembelajaran jarak jauh. Itu didokumentasikan dan dikumpulkan untuk acuan Bunda menilai. Tentunya ada kerjasama dengan wali murid. Jadi meskipun masa PJJ, Bunda harus lebih kreatif, materi-materinya lebih kreatif, sehingga materi itu menarik bagi siswa, menarik bagi orang tua. Nah, seperti ini nilai perkembangan agama dan moral. Tentunya kita cari pembelajarannya yang Bunda berikan untuk pembelajaran nilai agama dan moral, misalnya tentang berdoanya bagaimana. Tadi kalau usia untuk TKA kan sudah ada standarnya, itu sebagai acuannya. Kemudian gini, di perkembangan nilai agama dan moral di K1 itu kan sudah ada, di kompetensinya sudah ada. Di situ indikatornya apa? Itu Bunda harus sesuai dengan indikatornya ya. Nanti indikatornya di situ Bunda bisa pakai acuan untuk penilaiannya. Di sini indikatornya itu mempercayai adanya Tuhan dan melalui ciptaannya. Misalnya gini. Jadi di sini misalnya Ananda Orlando, jadi bisa Ananda Orlando mampu dengan baik mengikuti pembelajaran jarak jauhnya. Di sini Nanda Orlando sudah mampu mempercaya adanya Tuhan melalui ciptanya. Misalnya Nanda sayang karena di semester 1 berarti itu kalau saya sudah menggunakan tema binatang, tanaman di situ, yaitu di sini Orlando sudah, karena di sini nilainya bagus,
di sini misalnya Ananda sayang binatang, tanaman. Nah, dimuatannya seperti itu. Kemudian menghargai diri sendiri, orang lain, itu termasuk nilai perkembangan nilai agama dan moral. Kemudian di fisik, perkembangan motoriknya. Nah, ini motoriknya Orlando sudah bisa menggunting, motorik halusnya ya. Ini Orlando. Nah, ini sudah mampu menciptakan sesuatu. Jadi ini di motorik halusnya. Nanti kalau Bunda punya foto-fotonya anak, misalnya sedang senam, nah itu bisa dipakai Bunda, dimasukkan di fisik motorik, perkembangan motoriknya. Kemudian kita lanjutkan yaitu perkembangan kognitif. Nah, di sini perkembangan kognitifnya kan di indikatornya sudah ada, mengenal benda-benda di sekitar, warna, bentuk misalnya. Jadi alhamdulillah Ananda Orlando sudah mampu menyebutkan ciri-ciri tanaman, ciri-ciri binatang. Misalnya sudah bisa menyebutkan binatang berkaki 2, binatang berkaki 4. Nah, di situ untuk perkembangan kognitifnya, misalnya di situ di standarnya kan ada Bunda. Di situ misalnya di Ananda sudah bisa mengurutkan angka. Nah, nanti jadi kalau pembuatannya di rapot itu lihat standarnya dulu. Kalau sudah sesuai dengan standar berarti anak Ananda ini sudah mampu, nilainya sudah mampu, berkembang sangat baik ya, berkembang sangat baik. Kemudian di sosial emosionalnya, ini bermain dengan saudaranya, karena PJJ kan anak-anak nggak sekolah Bunda ya, masih belajarnya di rumah. Jadi yang dinilai itu perilakunya ketika kita PJJ, misalnya dengan orang tuanya bagaimana, dengan saudara-saudaranya di rumah itu bagaimana. Ini untuk perkembangan sosial emosionalnya. Atau misalnya kita mengadakan pembelajaran jarak jauh, bagaimana komunikasinya siswa dengan guru. Itu sudah berkembang apa belum berkomunikasinya, begitu. Kemudian Bunda, nah untuk sosial emosionalnya nanti Bunda juga harus lihat standarnya sesuai dengan STPPA-nya. Kemudian tentang perkembangan berbahasa. Nah, untuk perkembangan berbahasa standarnya, nah misalnya anak-anak sudah memahami bahasa resep, menyimak, membaca. Nah, misalnya begini, anak ini sudah mampu menyimak ketika gurunya mengadakan pembelajaran apa tidak, sudah mampu melakukan tanya jawab dengan guru apa belum, sudah berapa kata yang bisa dia ungkapkan. Nah, nanti itu ada standarnya, makanya tetap kita pada acuannya yaitu STPPA. Kemudian bidang pengembangan seninya. Perkembangan seninya itu bagaimana? Nah, di sini kan Bunda bisa memberikan materi-materi yang berhubungan dengan seni, bisa menyanyinya bagaimana. Terus anak ini ketika diajak bisa melakukan gerakan tari apa tidak, bisa kok. Untuk PJJ itu anak-anak diajak virtual itu dengan menari, aktivitas seni. Bisa juga dengan cara menggambarnya, memadukan warna, sudah punya estetika apa estetis apa belum. Nah, ini sikap estetisnya, misalnya wah bagus
Bu, itu gambarnya sudah bagus, Bu. Berarti anak ini seperti yang diujarkan Orlando di sini. Bagus, Bu, bagus. Nah, ini. Nah, bagaimana gambarnya anak-anak? Kata Orlando, bagus, Bu. Aku suka. Nah, di situ itu bisa kita gali sebagai bahan penilaian kita. Nah, mudah kan? Jadi Bunda ndak usah bingung untuk penilaian ketika kita mengadakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti ini. Nah, ini foto-foto yang dikirim dari rumah. Nah, dia sudah mampu makan sendiri. Ini juga bisa dimasukkan motorik, bisa. Terus sosial emosional juga bisa. Berarti anak ini kan sudah mandiri. Nah, terus cara makannya benar apa enggak bisa masuk juga di nilai moral agama. Cara makan duduk. Nah, itu bisa masuk di nilai moral agama. Jadi Bunda enggak usah bingung untuk cara penilaian, mengadakan penilaian atau evaluasi, asesmen di membuat rapot di masa PJJ ini, masa daring ini. Alhamdulillah semoga bermanfaat pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi bunda-bunda untuk mengadakan penilaian anak didiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.